Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita bertemu kembali dalam channel saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Daeng Nuri. Kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan implikasi yuridis pengaturan SEMA nomor 2 tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama. Indonesia adalah negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, dan agama. Salah satu pluralisme bangsa Indonesia itu adanya kemajemukan agama, dan di dalam Indonesia ada 6 agama yang diakui, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan jaminan eksistensi berkaitan agama dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum berkaitan dengan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang di dalamnya Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan tersebut wajib dicatatkan menurut ketentuan yang berlaku. Perkawinan beda agama merupakan ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda dengan tetap mempertahankan keyakinan masing-masing para pasangan suami istri. Fenomena perkawinan antar agama bukanlah hal yang baru di Indonesia. Perkawinan beda agama telah banyak dilaksanakan di Indonesia, sekitar 1.400 pasangan pernikahan beda agama yang telah dicatatkan di Diskupcapil untuk diterbitkan akta nikah. Pernikahan beda agama dalam pelaksanaannya berbeda dengan pernikahan yang seagama. Kalau pernikahan beda agama wajib melakukan 2 tahapan atau 2 proses. Yang pertama, proses ijab kabul pada pengantin beragama Islam. Yang kedua, proses pemberkatan bagi pengantin yang beragama Kristen. Misalkan, pengantin perempuan Islam mengucapkan pemberkatan untuk pengantin laki-laki yang beragama Kristen di hadapan pastor. Jadi di sini pasangan istri atau salah satu calon pengantin yang beragama Islam mengucapkan pemberkatan Kristen di hadapan pastor. Kalau kita lihat dalam 2 proses pelaksanaan pernikahan beda agama, sangat beda sekali dengan rukun dan syarat yang sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena dalam pernikahan beda agama adanya 2 proses. Dan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan hanya bisa dipakai yang telah mendapatkan dispensasi dari agamanya, yaitu agama Kristen.
dengan adanya pemberkatan, dan hasil pemberkatannya itu dibawa ke Diskupcapil untuk dicatatkan dan dibuatkan akta nikah. Kalau dilihat fenomena dalam pelaksanaan ijab kabul dari pengantin Islam tidak dapat dikeluarkan akta nikah dikarenakan tidak sesuai dalam pasal 40 huruf C kompilasi hukum Islam, Jungto pasal 44 kompilasi hukum Islam, sehingga mengacu ke satu sisi dispensasi agama saja yang diperbolehkan, yakni agama Kristen. Adanya juga pencatatan nikah beda agama berdasarkan penetapan pengadilan yang terdapat dalam pasal 34 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kesemua fenomena terhadap pencatatan pernikahan beda agama tersebut terjadi sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Di sini adanya isi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili antar umat berbeda agama dan kepercayaannya. Yang pertama, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Perlu kita ketahui bahwa dalam perbuatan SEMA nomor 2 tahun 2023 telah diadakan diskusi terhadap semua tokoh agama berkaitan pendapat masing-masing tokoh agama. Sehingga hasil diskusi dari para tokoh agama, maka keluarlah SEMA nomor 2 tahun 2023, dan dengan SEMA inilah adanya keseragaman pemutus dari semua pengadilan berkaitan dengan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaannya. Sebelum adanya SEMA nomor 2 tahun 2023, hakim dalam memutus pernikahan beda agama berbeda-beda. Ada pemutus hakim yang setuju dalam pernikahan beda agama, dan ada hakim yang tidak setuju dalam memutus dalam tidak setuju dengan adanya pernikahan beda agama. Sebenarnya dengan adanya SEMA nomor 2 tahun 2023, hakim dapat menerapkan asas nemo judet idoneus in propria casua, karena asas ini digunakan hakim dalam setiap proses peradilan sebagai pemberi keadilan dan ketidakperpihakan yang menyangkut kepentingan sendiri, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, tidak menerima atau memutus terkait dengan dirinya. Dan kesemuanya itu sesuai dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah dan sesuai Undang-Undang Perkawinan dan pasal 4 kompilasi hukum Islam. Bagaimana bisa terjadi perkawinan beda agama jika dalam pasal 40 huruf C KHI dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam, dan pasal 44 kompilasi hukum Islam, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria yang tidak beragama Islam, dan dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan juga sudah jelas bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku dilarang menikah. Kesemuanya itu wajib memperhatikan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri yang menjadi suami istri, sehingga adanya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama
perkawinan sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum yang sangat sakral dan bisa menjadikan hidup bersama untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sehingga peraturan SEMA nomor 2 tahun 2023 sudah sesuai yang terdapat dalam pasal 4 kompilasi hukum Islam. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pasal 40 huruf C bila dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan wanita yang berlainan agama, dan pasal 44 KHI seorang wanita Islam dilarang menikah dengan seorang pria selain beragama Islam. Dan di sini adanya pasal 61 KHI yang tidak sepupu pun dilarang menikah dengan adanya pernikahan beda agama, dan termasuk dalam pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan. Sehingga di sini adanya suatu perkawinan yang beda agama sesuai dengan yang dilarang di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 221, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Surat Al-Maidah ayat 5, perkawinan antara seorang pria muslim dan ahli kitab. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim yang terdapat surat Al-Baqarah ayat 221, dan adanya musyawarah nasional MUI ke-7 pada tanggal 26 sampai 29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah dan haram. Yang kedua, perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah. Dan di sini adanya akibat hukum beda agama bahwa anak tidak dapat saling mewaris karena beda nasab, terdapat dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam. Dan di sini kesemuanya itu harus melihat dalam peraturan yang dimana adanya larangan untuk menikah dengan beda agama. Demikian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.